Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang penyusunan asesmen bahasa non-tes. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sulistianingsih, kedua, Dian Wijayanti, ketiga, Siti Romlah, dan yang keempat, Intan Dian Nusantara. Nah, dalam materi ini, kami akan menjelaskan jenis-jenis penyusunan asesmen bahasa non-tes yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada penyusunan asesmen kinerja atau performance assessment. Penyusunan asesmen kinerja merupakan suatu penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja selalu melibatkan siswa di dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari. Asesmen kinerja juga bisa digunakan untuk kompetensi yang berhubungan dengan praktik. Asesmen kinerja dalam bidang bahasa umumnya berupa penyajian lisan seperti keterampilan bercerita, berpidato, baca puisi, juga berupa kegiatan pemecahan masalah dalam kelompok, partisipasi dalam diskusi, dan lain-lain. Nah, di dalam penyusunan asesmen kerja harus berdasarkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar dalam pembelajaran asesmen yang dilakukan dalam kinerja bisa tercapai dengan baik. Yang pertama yaitu memberi informasi yang akurat. Yang kedua, mendorong peserta didik belajar. Yang ketiga, memotivasi tenaga pendidik mengajar. Keempat, peningkatan kinerja lembaga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Agar mencapai proses asesmen yang efektif, maka harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu menentukan secara jelas apa yang diakses memiliki prioritas dalam proses asesmen. Yang kedua, suatu prosedur asesmen dapat dipilih karena relevansinya terhadap karakteristik atau kinerja yang diukur. Yang ketiga, asesmen komprehensif membutuhkan berbagai prosedur. Yang keempat, penggunaan prosedur asesmen murni membutuhkan suatu kesadaran keterbatasannya. Dan yang terakhir, asesmen merupakan suatu makna terakhir, bukan suatu makna terakhir dalam dirinya sendiri. Nah, asesmen kinerja juga bisa dikatakan sebagai penilaian terhadap proses perolehan penerapan pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses dan produk. Selain memperhatikan prinsip-prinsip, agar asesmen kinerja mendapatkan hasil yang efektif, maka harus juga memperhatikan kriteria asesmen kinerja yang lain, seperti yang dikemukakan oleh Popham. Yang pertama ada generability, yang berarti apakah performa siswa dalam melakukan tugas yang diberikan sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas yang lain. Setelah itu ada authenticity. Nah, pada kriteria ini untuk menunjukkan atau melihat apakah tugas yang diberikan sudah serupa dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada multiple voice. Nah, untuk kriteria yang ini untuk melihat apakah tugas yang diberikan sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Dan yang keempat ada teachability, untuk melihat apakah tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar guru di kelas. Selanjutnya ada fairness, untuk mengetahui apakah tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya sudah adil untuk semua siswa. Nah, yang keenam, feasibility, untuk mengetahui apakah tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau penilaian performan memang relevan untuk dapat dialokasikan mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan, waktu, dan peralatan. Dan yang ketujuh, scorability, untuk mengetahui apakah tugas yang diberikan nanti dapat diskor dengan akurat dan reliable. Nah, ketujuh kriteria ini sangat penting untuk dipahami oleh guru atau tenaga pendidik karena ketujuh kriteria ini menunjang keberhasilan asesmen kinerja yang akan diberikan oleh kepada peserta didik. Nah, di sini juga mencakup tentang keadilan siswa,
atau keadilan para peserta didik untuk mendapatkan tugas yang sesuai dengan kriterianya atau sesuai dengan karakter atau sesuai dengan potensinya. Nah, diharapkan dari pembelajaran tidak ada siswa yang merasa dirugikan karena tugas yang diberikan tidak sesuai dengan karakter atau kepribadian peserta didik, atau bahkan tugas yang diberikan atau asesmen yang diberikan kepada guru tidak mampu dijangkau oleh peserta didik karena beberapa faktor. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa kriteria. Guru harus fair, harus adil memberikan tugas di mana para peserta didik harus mampu memahami dan mampu mengimplementasikan atau merealisasikan pelajaran atau asesmen yang diberikan masing-masing peserta didik. Dan di akhir, guru juga harus melihat apakah asesmen yang sudah diberikan kepada para peserta didiknya bisa dinilai atau tidak, karena meskipun kriteria-kriteria itu sudah ditentukan, sudah dirancang,
Nah, jenis penyusunan asesmen bahasa non-tes yang kedua yaitu penyusunan asesmen